Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Oleh karena itu, sudah selayaknya lah kita sebagai kaum muslimin untuk tidak mensia-siakan kesempatan emas ini untuk melakukan amal-amal ibadah. Karena itu, Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan di dalam kitab Risalah Mu'awanah, beliau mengatakan, wa alaika bil iksari min a'malil birri wa khususan fi syahri Ramadan. Hendaklah engkau, kata beliau, untuk memperbanyak daripada amal-amal kebaikan, terutama lagi di bulan Ramadan. Fa inna sawaban nafilati fihi ya'dilu sawabal faridah fi ghairi. Karena bahwasanya pahala ibadah sunnah di bulan Ramadan itu menyamai pahala fardu pada selain bulan Ramadan. Wa aidan fa innahu yahsulu fi Ramadan minat taysiri wan nasyati fi a'malil birri. Dan di samping itu juga, kata beliau, bahwasanya kemudahan dan semangat kita untuk beramal di bulan Ramadan ma la yahsulu misluhu wala qaribun minhu fi ghairihi minasyuhur. Itu tidak akan didapatkan pada selain bulan-bulan selain Ramadan, bahkan mendekati juga pun tidak. Nah, ini daripada luar biasanya bulan Ramadan. Jadi ada semangat kita untuk beramal ibadah, ada kemudahan kita untuk beramal ibadah di bulan Ramadan, itu tidak akan kita dapatkan pada selain bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu, ya ikhwah, saudara-saudaraku kaum muslimin, kita harus bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan ini. Di antara bentuk kegembiraan kita dengan datangnya bulan Ramadan, itu adalah kita menyampaikan kegembiraan itu kepada saudara kita kaum muslimin, baik itu secara langsung maupun tidak secara langsung. Jadi bisa melalui media, WhatsApp, misalnya Twitter, Facebook, dan lain-lain sebagainya. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis di mana diriwayatkan, kana Rasulullah SAW yubashiru ashabahu biqudumi syahri Ramadan. Adalah Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada sahabatnya dengan kedatangan bulan Ramadan. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, selain kita menyampaikan ucapan-ucapan selamat, ya, ucapan-ucapan kegembiraan dengan datangnya bulan Ramadan, nah kita juga dalam rangka menyambut bulan Ramadan ini, yaitu dengan mensucikan diri kita daripada dosa yang kita lakukan. Dengan istighfar, minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita menghiasi hati kita dengan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harapannya apa? Harapannya adalah ketika diri kita bersih, kemudian hati kita dihiasi dengan salawat misalnya lah, maka Ramadan itu akan senang bertemu dengan kita, dan kita pun siap untuk menyambut bulan Ramadan dengan melakukan amal-amal kebaikan seperti puasa di bulan Ramadan, qiyamul lail di malam harinya, salat tarawih, tahajud, dan seterusnya. Lalu kita pun mudah untuk melakukan membaca Al-Quranul Karim, i'tikaf di masjid, dan bersedekah di bulan Ramadan. Ini bisa kita lakukan kalau diri kita itu bersih daripada dosa, hati kita bersih daripada kekotoran hati. Oleh karena itu ya ikhwah, bersihkan diri kita. Sebelum datang Ramadan ini, kita bersihkan diri kita daripada dosa-dosa kita kepada Allah, kepada manusia. Kita minta ampun kepada Allah, kita minta ampun kepada saudara-saudara kaum muslimin, dan kita hiasi hati kita, yaitu dengan memperbanyak membaca salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian
ada hal penting juga yang ingin saya sampaikan, terutama saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan juga teman-teman, saudara-saudaraku kaum muslimin, yaitu hendaklah kita mempelajari lagi hukum-hukum fikihnya terkait dengan puasa. Supaya apa? Supaya puasa kita itu betul-betul sah secara fikih dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita pelajari apa-apa yang membatalkan puasa, kemudian apa-apa yang makruh yang jangan sampai kita lakukan walaupun makruh, kemudian apa-apa yang kita kerjakan yang hukumnya sunnah, apa-apa yang mesti kita hindarkan. Jangan sampai puasa yang kita lakukan itu yang kita dapatkan hanyalah lapar dan haus, pahalanya hilang. Nah, ini harus kita pelajari. Nah, kemudian mungkin yang terakhir yang saya ingin menyampaikan, jangan sampai kita tinggalkan selama bulan Ramadan, di mana ada satu amalan, satu malamnya itu kita bisa mendapatkan sama dengan ibadah 4,5 malam. Nah, ini luar biasa ini. Satu malam bisa kita dapatkan sama dengan ibadah 4,5 malam. Yaitu yang pertama, sebelum tidur, jangan sampai lupa kita untuk membaca 2 ayat terakhir di surah Al-Baqarah. Yaitu ayat 285 sampai 286. Yaitu yang diawali dengan Amanar Rasul sampai Pansurna alal qawmil kafirin. Yaitu 285, 286. Dua ayat terakhir di surah Al-Baqarah. Membacanya sebelum tidur. Maka itu sama dengan kita melakukan ibadah semalam penuh. Kemudian yang kedua, jangan sampai lupa kita membaca setelah bangun dari tidur, yaitu kita membaca ayat-ayat terakhir di surah Ali Imran, yaitu ayat 190 sampai ayat 200 yang diawali dengan Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab sampai ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Silahkan dilihat nanti, yaitu di ayat 190 sampai 200 daripada surah Ali Imran. Membacanya setelah bangun daripada tidur. Kalau kita lakukan, sama kita beribadah semalam penuh. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sholat tarawih dan witir bersama imam. Jadi kalau kita sholat berjamaah, itu selesaikan bersama imam. Nah, kalau itu kita lakukan, maka kita mendapatkan pahala sama dengan semalam penuh. Berarti 3 malam sudah. Kemudian yang keempat, yakni kita sholat subuh berjamaah. Jadi jangan sampai ditinggalkan sholat subuh berjamaah bersama imam. 4 malam sudah. Nah, kemudian yang terakhir adalah sholat isya berjamaah. Nah, kalau kita sholat isya berjamaah, itu sama dengan separuh malam. Ya, jadi kalau 4 kita lakukan, 5 berarti ya. 5 yang kita lakukan, nah berarti kita sama dengan 1 malamnya itu beribadah 4,5 malam. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk membaca Al-Quran. Apalagi Al-Quran ini, bulan Ramadan ini adalah bulannya umatku, kata Nabi, syahrul Ramadan, syahrul ummati. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan umatku. Maka sebaiknya kita untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Bahkan ini sudah menjadi tradisi para ulama. Ketika datang bulan Ramadan, mereka itu memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Bahkan Imam Asy-Syafi'i sendiri tidak kurang daripada 60 kali khatam beliau menghatamkan Al-Quran. Jadi mudah-mudahan kita bisa menteladani mereka, para alim ulama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.